تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, selepas kita melakukan kewajiban salat subuh berjamaah, sejenak kita duduk untuk mendengarkan beberapa ayat, beberapa hadis. Semoga dengan apa yang akan kita dengar nantinya akan menambah wawasan keislaman kita, sekaligus menambah kualitas ketakwaan kita dalam rangka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada subuh yang semoga Allah berkahi ini adalah tentang 3 orang yang terkurung dalam sebuah gua. Al-Imam Al-Hafidh Abdul Azim Al-Munzir dalam kitab beliau Sahih Targhib wa Tarhib, dalam pembahasan Kitabul Ikhlas, subjudul pertama yang beliau beri subtema At-Targhib fil Ikhlas was-sidqi wan niyyati shalihah. Anjuran dan motivasi agar selalu ikhlas dalam berbagai ibadah yang kita lakukan, serta anjuran dan motivasi agar senantiasa jujur dan tulus serta memiliki niat yang baik dalam melakukan sebuah ibadah. Beliau membawakan hadis yang akan kita bacakan dalam buku beliau sebagai pembuka dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum." Pada suatu ketika ada 3 orang dari umat sebelum kalian pergi dari rumah mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa mereka ingin mencari ma'isyah, keluar untuk mencari kehidupan. Hatta awahumul mabitu ila gharin, sampai mereka terpaksa untuk menginap di sebuah gua. Gua ya, bukan saya, Pak. Sebuah gua. Fadakhalu, maka mereka bertiga ini pun masuk ke gua tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan mereka kehujanan sehingga perlu untuk meneduh di sebuah tempat, dan mereka mendapati ada sebuah gua sehingga mereka pun berteduh dalam gua tersebut. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Nah, tiba-tiba ketika mereka berada dalam gua, ada sebongkah batu yang sangat besar bergelinding dari atas gunung. Fasaddat alaihimul ghar, maka bongkahan batu yang besar ini pun menutup mulut gua. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Maka dikatakan kepada mereka, ada satu suara bahwa kalian tidak akan bisa selamat dari bongkahan batu yang besar ini yang menutup mulut gua, akses satu-satunya untuk keluar masuk dari dan ke dalam gua. Kalian tidak akan bisa selamat dari bongkahan batu yang besar ini sampai kalian berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh. Nah, ini di antara bentuk tawassul yang diperbolehkan dalam Islam adalah bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan, bukan yang orang lain lakukan. Yang kita lakukan. Karena nanti tawassul ada 2 jenis, nanti akan kita jelaskan.
Kalian tidak akan selamat dari gua ini sampai kalian berdoa kepada Allah dengan bertawasul. Apa itu tawasul? Menjadikan perantara antara diri kita dan antara Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebaikan kita, dengan amal soleh kita. Tawasul itu menjadikan perantara antara kita dan antara Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat kalau kalian mau keluar dari gua yang mengunci kalian dari bongkahan batu besar yang menutup pintu gua. Faqala rajulun minhum, maka berkatalah orang pertama dari 3 orang ini. Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah renta, usia sudah sangat tua. Wa kuntu la abbuku qablahuma ahlan wala malan. Dan aku tidak pernah mendahului sebelum orang tuaku ini, tidak pernah mendahului mereka dalam memberikan susu, baik anggota keluargaku yang lain atau harta yang aku miliki. Maksudnya orang tuaku ini selalu aku kedepankan, selalu aku utamakan melebihi harta dan keluargaku yang lain. Fana'a bi talabu syajarin yauman falam urih alaihi ma hatta nama. Maka pada suatu hari aku pergi untuk mencari kayu bakar dan aku telat untuk memberi mereka susu yang biasa aku berikan di setiap sore kepada kedua orang tuaku, sehingga mereka pun tertidur. Fahalabtu lahuma ghubuqahuma, dan aku telah memerah susu yang langsung aku perah dari sapi untuk aku berikan kepada kedua orang tuaku. Fawajadtuhuma naimain, maka ketika aku telat pulang karena mencari kayu bakar di luar, begitu aku sampai di rumah dengan membawa susu yang sudah aku perah, aku dapati kedua orang tuaku telah tertidur. Fakarihtu an aghbuqa qablahuma ahlan wala mala. Bersamaan dengan orang tuaku yang sudah tertidur pulas dan susu yang sudah aku perah, tetap aku tidak ingin memberikan susu ini kepada keluarga atau kepada selain keluarga. Ahlan wala malan. Malan di situ bisa termasuk budak. Kemudian kata Rasulullah SAW, falabithtu wal qadahu ala yadayya. Karena aku terlambat memberikan mereka susu perahan yang biasa aku berikan, aku tunggu dengan cara aku berdiri di dekat kedua orang tuaku yang sedang tidur sambil memegang 2 gelas di kedua tanganku. Terbayang Pak ya? Jadi karena dia nggak mau membangun orang tuanya demi untuk memberikan susu yang biasa dia berikan, dia tunggu itu orang tua yang sedang tertidur. Bahkan disebutkan dalam riwayat, saking dia tunggunya orang tuanya sampai fajar tiba, anaknya yang sudah kehausan, kelaparan, merengek-rengek di bawah kakinya, menarik-narik jubah atau gamisnya, tetap tidak dia berikan karena lebih mendahulukan kedua orang tua. Zada ba'dur ruwat wa sadiyatu yatadawuna 'inda qadamayya. Sebutkan anak-anak balitaku merengek-rengek, menarik-narik pakaianku karena kelaparan, karena kehausan, tapi tetap
Aku tidak bergeming untuk menunggu kedua orang tuaku sampai mereka minum dari susu perahan yang biasa mereka minum setiap sore. Karena pada Allah dia telat pulang, orang tua sudah tertidur pulas, namun dia tidak ingin mengganggu orang tuanya. Dia tunggu itu orang tua tertidur sampai pagi hari. Berarti dia begadang, tidak melakukan apa-apa, dalam keadaan berdiri dan memegang kedua gelas untuk dua orang tua yang sudah berisi susu. Ini cerita orang pertama. Kemudian kata Rasulullah, fastaiqadha, maka ketika fajar telah muncul, telah terbit, kedua orang tuanya pun bangun. Fashariba ghabuqahuma, maka keduanya pun meminum susu perahan dari si anak. Kemudian orang ini berdoa kepada Allah dengan sebagai syarat agar dia bisa keluar dari mulut gua. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika batigha'a wajhi. Ya Allah, jika yang telah aku lakukan ini semata-mata hanya untuk meraih wajah, mencari wajah, fafarij anna ma nahnu fihi min hadhihi safar, maka selamatkanlah kami dari bongkahan batu yang besar ini yang sedang menimpa kami saat ini. Ini doa orang pertama. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah? Dikarenakan keikhlasan dan jujur serta tulusnya niat orang ini, Allah langsung kabulkan permintaan orang-orang yang ikhlas dalam beramal kontan saat itu juga. Kata Rasulullah, "Farajat syai'an la yastati'una al-khuruj." Ketika orang ini telah berdoa kepada Allah dengan bertawassul menggunakan amal solehnya, maka tiba-tiba bongkahan batu yang besar itu pun bergerak sedikit. Namun mereka masih belum bisa untuk keluar dari gua tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang pertama. Maka Rasulullah bersabda, orang kedua melanjutkan. Dan orang kedua berkata, Allahumma kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki anak perempuan dari pamanku. Apa nih Pak? Mana kan? Sepupu ya. Anak perempuan dari pamanku. Kanat ahabban nasi ilayya. Wanita ini, anak perempuan ini, gadis ini adalah wanita yang paling aku cintai. Anak paman mahram, boleh dinikahi? Boleh nggak? Boleh, tapi beberapa adat semacam melarang. Saya nggak usah sebut adatnya. Ini ada beberapa adat semacam itu, hal yang tabu. Padahal itu bagian dari mahram, orang yang boleh untuk dinikahi. Anak paman atau anak bibi, baik dari ayah maupun dari ibu. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki seorang anak perempuan dari pamanku, dan dia adalah sosok wanita yang paling aku cintai. Fa'aradatha fa'aradtuha an nafsiha, dan aku menginginkan dirinya. Aku menginginkan dia. Aku sangat berambisi terhadap wanita ini. Famtana'at minni, namun dia tidak mau, dia enggan. Cinta bertepuk sebelah dada. Dia tidak mau aku. Hatta alamat biha sanatun minas sinin, sampai dia terdesak dikarenakan paceklik yang berkepanjangan dari waktu ke waktu. Fajaatni, maka dia pun menghampiriku. Dia sudah kehabisan bekal dan tidak ada sesuatu yang bisa dia makan karena paceklik yang berkepanjangan, musim panas yang cukup lama.
Maka dia pun menghampiriku. Fa'ataituha 20 wa mi'ata dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Dia mendatangiku dan aku memberikan dia 120 dinar dengan syarat dia membiarkan dirinya untuk aku nikmati. Dia membiarkan dirinya atas apa yang akan terjadi antara kami berdua. Maksudnya dia berikan perlawanannya untukku dan aku memberikan dia 120 dinar. 1 dinar berapa gram? 4,5 gram ya. 4,2 ya 4 gram lah kita itu. 1 gram berapa ratus ribu Pak? Hitunglah 600 ribu ya. 500 ribu lebih gampang kita hitung. 120 dinar berarti lebih kurang 1 Innova Pak, yang terbaru. Atau lebih Pak? Ya Pak, 120 dinar berarti 5 atau 4 kali 100 sudah 400 kali 20, 420 420 kali 480 gram ya, banyak sekali. Betapa besarnya uang yang dia keluarkan demi mendapatkan wanita yang sangat dia cintai. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah? Hatta idza qadartu 'alaiha. Oke, sepakatnya orang berdua. Sehingga setelah aku menguasai dirinya, aku sudah sangat memiliki peluang untuk menikmati wanita ini. Wanita ini berkata kepadaku, qalat la uhillu laka an tafuddal khatam illa bihaqqihi. Aku tidaklah halal bagimu seperti engkau memecahkan cincin kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya kalau kamu mau menikah, nikah dengan cara yang sah. Jangan seperti ini. Aku gak halal bagimu. Ucapan yang ringan seperti ini yang diucapkan oleh si wanita, sepupu orang kedua, membuat efek yang sangat besar pada jiwa dan hati orang kedua. Sehingga dia berkata, fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha, maka aku pun enggan dan tidak enak untuk menzinahi, menikmati tubuh wanita ini. Fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha. Aku enggan untuk melakukan yang seharusnya aku lakukan. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilai. Maka aku pun berpaling dari wanita ini padahal dalam keadaan dia sudah menguasai. Dia sudah, kalau kita bilang sudah PW ya. Sudah tinggal eksekusi saja. Tapi karena si wanita ini mengatakan sesuatu, maka aku pun berpaling darinya dalam keadaan dia adalah wanita yang paling aku cintai. Wa taraktu dzahaba alladhi a'taituha, bahkan aku tinggalkan, aku biarkan emas yang sudah aku berikan kepada dia untuk dia ambil. Kemudian orang kedua melanjutkan doanya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika batiwa wajhi fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, seandainya apa yang aku lakukan ini semata-mata untuk meraih wajah, mencari keikhlasan, bukan karena tendensi atau keinginan dari hal-hal yang lain, maka selamatkanlah kami dari apa yang sedang menimpa kami saat ini. Kata orang kedua. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fan farajatis sakhratu ghairu annahum la yastati'una al-khuruj anha." Maka bongkahan batu yang besar tadi pun bergeser sedikit. Namun tetap mereka masih belum bisa keluar dari gua yang mereka ada padanya.
Ini orang kedua. Nanti setelah kita bacakan hadis akan kita jelaskan dari hadis yang mulia ini. Kemudian kata Rasulullah, waqala tsalits, berkatalah orang yang ketiga, Allahumma inni sta'jartu ujara. Ya Allah, sesungguhnya aku menyewa beberapa karyawan. Maksudnya aku memiliki karyawan, memiliki banyak karyawan. Ini orang juragan. Dia mempekerjakan manusia untuk melakukan sesuatu. Ya Allah, aku memiliki beberapa karyawan yang aku upah berdasarkan jenis pekerjaan mereka. Wa a'taituhum ajrahum, dan aku berikan mereka upah yang sepantasnya mereka terima. Ghaira rajulin wahid, kecuali satu orang karyawan. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba, dia tinggalkan upahnya dan dia pergi begitu saja tanpa ada berbicara satu patah kata pun. Orang kerja sama aku, sama dia, kemudian dalam tempo beberapa lama, dalam beberapa periode dia kerja, tiba-tiba suatu hari dia pergi dan dia tinggalkan upahnya tanpa mengatakan sesuatu apapun. Fathammatu ajrahu, maka upah yang dia tinggalkan yang menjadi haknya orang ini aku putar, aku jadikan modal untuk sesuatu. Hatta kathurat minhul amwal, sampai hasil dari putaran upah orang ketiga ini membuahkan banyak sekali harta, menghasilkan banyak sekali harta. Kata Rasulullah, bentuk hartanya adalah berupa hewan-hewan ternak yang mahal. Baik. Kemudian faja'ani ba'da hin, kata orang yang ketiga, maka tiba-tiba setelah beberapa lama dia meninggalkan aku dan meninggalkan upah yang ada, dia menghampiriku dan dia berkata kepadaku, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai Abdullah, bayarkan kepadaku upahku yang dahulu aku tinggalkan kepadamu. Baru dia minta. Setelah waktu juga beberapa lama. Fakultu, maka aku berkata kepada orang ini, mantan karyawanku, kullu ma tara min ajrika. Kata orang ketiga, segala yang kamu lihat dari binatang ternak yang ada di lembah itu adalah upahmu. Minal ibil, dari onta, wal baqar, dan sapi, wal ghanam, dan kambing, wal raqiq, dan budak yang menghalau binatang-binatang ini. Masya Allah. Harga onta berapa Pak? Tahu Pak? 50 sampai 80 juta range harga onta normal. Onta merah itu bisa sampai ratusan bahkan miliaran harganya. Onta merah itu lambang kekayaan bagi bangsa Arab, lambang harta termahal. Mungkin kalau kita manufakturkan dalam hitungan kita yang semacam mobil sport yang mahal sekali, ini onta merah bisa miliaran harganya. Kalau onta biasa ya, puluhan juta sampai ratusan juta. Onta, dan tidak hanya satu, ada banyak. Sapi paling murah 14 juta. Itu pun yang kurus, paling murah itu. Tapi ini orang setelah dia memutar upah karyawannya yang ditinggal sehingga menghasilkan banyak sekali harta, sampai-sampai kata juragan ini kepada karyawannya, semua yang kamu lihat yang di lembah itulah hartamu. Mendengar mantan juragannya berbicara seperti ini,
Si karyawannya pun jujur dan lugu, bukan lugu, jujur. Dia berkata, "Ya Abdullah, la tastahzi bi." Wahai Abdullah, wahai mantan juraganku, kamu jangan ngelece, jangan menghinaku. Karena gaji dia yang dia tinggalkan itu gak sebanyak yang dia lihat saat itu. Dia sampai-sampai mengira bahwa mantan juragannya ini menghinanya. La tastahzi, kamu jangan mempermainkanku, jangan mengolok-olokku. Kata bekas juragan, kata orang ketiga, inilah astahzi'u bika, aku gak mengolok-olok, aku tidak sedang bermain-main kepadamu, ya, aku tidak sedang bersenda gurau. Ini serius. Segala yang kamu lihat adalah harta atau upah yang kau tinggalkan. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah? Fa'akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Maka diambil oleh mantan karyawannya ini semua yang dia lihat yang ada di lembah, dan dia ambil juga budak yang ikut mengembala binatang-binatang ternak ini, dan dia tidak menyisakan sesuatu apapun, tidak meninggalkan satu ekor sesuatu apapun dari segala yang dia lihat di lembah. Kemudian orang ketiga berdoa kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika batigha wajhik fafruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, seandainya apa yang aku lakukan ini semata-mata hanya untuk meraih wajah, hanya untuk meraih keikhlasan, maka selamatkanlah kami dari apa yang sedang menimpa kami saat ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha mendengar doa-doa hambanya mengabulkan langsung permintaan dari orang yang tulus dan ikhlas dalam beribadah, dalam melakukan ketaatan. Kata Rasulullah, fan farajatis sohroh, maka bongkahan batu yang besar bergeser untuk yang ketiga kalinya, sehingga memberikan celah yang cukup lebar. Faharaju yang masyhur, maka orang yang bertiga ini pun keluar dari gua dan pergi menuju tujuan mereka masing-masing. Hadis ini ma'asyiral muslimin disebutkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dengan derajat hadis yang baik. Ada banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Di mana yang pertama adalah bahwa besarnya nilai ikhlas dalam sebuah ibadah dan beratnya keikhlasan yang harus kita tunaikan dalam setiap ibadah. Karena ijma para ulama dari generasi ke generasi bahwa syarat diterimanya ibadah adalah harus ikhlas. Tidak boleh kita niatkan dalam hati kita ibadah yang kita lakukan untuk selain Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat berfirman, Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah saja agama yang ikhlas. Seluruh syariat dalam agama Islam harus ditunaikan dengan keikhlasan. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan semata-mata hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas menjadi suatu perkara yang wajib ada dalam ibadah yang kita lakukan. Ketika kita melakukan ibadah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang besar, baik di dunia maupun di akhirat, baik langsung maupun nanti. Sehingga kita tetap harus yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak akan menyia-nyiakan apa yang dilakukan hamba-hambanya. Karena Allah tidaklah menzalimi siapapun, melainkan kitalah yang banyak menzalimi diri kita. Maka ma'asyiral muslimin, pada hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menceritakan kisah 3 orang dari umat sebelum kita. Dan para ulama usul fikih menyebutkan, jika ada syariat dari umat sebelum kita, maka belum tentu itu menjadi syariat dari kita, kecuali dengan beberapa syarat. Yang pertama, Rasulullah yang menegaskan bahwa syariat mereka bagian dari syariat kita. Seperti 3 hal ini. Yang pertama adalah orang yang melakukan berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini menjadi syariat orang-orang terdahulu, juga sekaligus syariat yang diusung oleh Nabi SAW. Orang yang kedua adalah orang yang meninggalkan perbuatan zina. Syariat sebelum kita, zina menjadi sesuatu yang diharamkan. Ini terbukti bahwa zina itu haram di setiap syariat Nabi yang Allah utus. Nah, sebut saja Nabi sebelum Nabi Muhammad langsung, yaitu Nabi Isa, haram bagi mereka berbuat zina. Nabi Musa juga sama. Bahkan Nabi Lut alaihi salam, umatnya diharamkan untuk berbuat zina dan lain-lain. Maka ketika umat-umat terdahulu memiliki syariat yang sama, maka ini menunjukkan bahwa sesuatu syariat tersebut sangat agung dan besar nilainya, karena tetap dijadikan sebuah syariat dari umat ke umat berikut. Orang ketiga memiliki ketaatan berupa menjaga amanah. Berarti orang zaman dahulu mereka memiliki syariat ini, dan di zaman kita atau di zaman Rasulullah pun sama. Bagian dari syariatul Islam adalah menjaga amanah. Sehingga 3 ini menjadi bagian dari syariat kita berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Baik, kita akan bedah hadis yang mulia ini. Orang-orang ini ketika mereka terdesak di sebuah kesempatan, dan orang yang dalam keadaan terdesak, orang yang dalam keadaan ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka tidak melakukan tawassul pun, insya Allah mereka akan dikabulkan. Karena orang yang terdesak memiliki power doa yang kuat, sama halnya seperti orang yang terzolimi, sama halnya seperti orang yang sedang safar, memiliki doa yang mustajab. Maka dengan keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan mereka. Ditambah lagi, nah ini juga, kalau kita ingin doa kita dikabulkan, silakan bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW dari 3 orang. Mereka selain terdesak, mereka berdoa dengan bertawassul menggunakan amal soleh yang mereka lakukan. Orang pertama bertawassul dengan berbakti kepada kedua orang tua. Orang kedua dengan meninggalkan perbuatan zina. Orang yang ketiga dengan menjaga amanah. Sehingga doa yang mereka panjatkan kepada Allah sangat kuat untuk Allah kabulkan dengan keadaan mereka saat tersebut. Terdesak dan bertawassul dengan amal soleh. Baik, ini yang kedua. Diperbolehkan bertawassul dengan amal soleh. Apa hukum tawassul? Apa itu tawassul? Tawassul adalah berasal dari kata wasilah, tawassola, ya tawassalu, tawassulan, menjadikan sesuatu antara diri kita dengan Allah perantara. Tawassul terbagi 2. Ada tawassul yang syar'i,
ada tawasul yang tidak diperbolehkan. Tawasul yang diperbolehkan adalah tawasul dengan menggunakan amal soleh yang kita lakukan, atau tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bertawasul dengan Nabi ketika beliau masih hidup. Ya, ketika beliau masih hidup. Adapun ketika sudah wafat, maka tidak boleh bertawasul dengan orang yang sudah wafat. Karena ini bagian dari tawasul yang tidak diperbolehkan, tawasul yang tidak disyariatkan. Tawasul dengan orang soleh yang masih hidup boleh, seperti yang dilakukan para sahabat kepada Abbas. Ya, saat itu Rasulullah sudah wafat dan saat itu Abbas masih hidup. Ya. Para sahabat bertawasul dengan Abbas untuk sholat istisqa, minta hujan. Tidak dipermasalahkan seperti itu. Baik, ini jenis tawasul secara umum. Pelajaran yang ketiga atau pelajaran berikutnya, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ini bisa menjadi amal soleh yang inti jika kita melihat betapa Islam menjunjung tinggi yang namanya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan, setelah Allah menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan setiap muslim, setiap orang-orang yang beriman. Kewajiban yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Wassaynal insana, atau wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Pada ayat yang mulia ini Allah berfirman, dan sungguh Rabbmu telah mengumumkan hal-hal yang harus ditunaikan. Pertama adalah hendaklah kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsan, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Nah, di sini kedudukan yang sangat tinggi bagi siapa yang memiliki orang tua dan dia berbakti kepada mereka. Yaitu berbakti kepada kedua orang tua bagian dari perintah Allah yang besar. Perintah Allah yang Allah perintahkan dalam 3 ayat di surat Al-An'am. Dan ini yang sepatutnya untuk kita perhatikan, di mana zaman sekarang banyak sekali kita lihat anak-anak yang melakukan kedurhakaan, yang tidak hanya sekedar mengucapkan wala taqul lahum uffin, dan janganlah kalian sekali-kali mengucapkan uffin, ketika orang tua nyuruh sesuatu kita jawab atau moh dan sejenisnya. Anak zaman sekarang tidak lagi seperti ini, sudah sampai melakukan tindakan fisik pada kedua orang tua mereka. Bahkan saya beberapa hari lalu membaca tagline di sebuah surat kabar online. Ada anak yang rela, yang tega membunuh orang tuanya gara-gara hanya sekedar game online. Sudah tidak ada lagi respect kepada orang tua, sampai-sampai masalah remeh-temeh pun mereka lakukan, mereka jadikan alasan untuk durhaka kepada orang tua. Ini merupakan tindakan yang sangat tercela. Bagaimana Islam bersikap dengan kedua orang tua? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ridallahi fi ridal walid wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Sehingga kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat kita, hendaklah kita mencari ridho orang tua. Tetapi perlu kita garis bawahi,
ridho orang tua dalam tanda kutip yang sesuai dengan syariatul Islam. Karena ketaatan kita kepada kedua orang tua hanya terbatas dalam ketaatan ketika mereka menyuruh untuk melakukan hal-hal yang terpuji, ya, hal-hal yang ma'ruf. Adapun jika orang tua menyuruh untuk berbuat maksiat, menyuruh untuk melakukan perbuatan dosa yang dilarang dalam Islam, maka Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk ketika makhluk menyuruh untuk bermaksiat kepada Khaliq pencipta, yaitu Allah. Ini yang pertama. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan kalau kita ingin dihormati oleh anak-anak kita, hendaklah kita menghormati, berbakti kepada kedua orang tua. Karena ini bagian dari kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Burru aba'akum taburrukum abna'ukum wa'ifu ta'iffa nisa'ukum." Berbuat baiklah kalian, berbaktilah kalian kepada orang-orang tua kalian. Pasti niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Dan jagalah diri kalian dari perbuatan zina, maka istri-istri kalian akan terjaga dari yang namanya perbuatan zina. Nah, ini ada semacam balasan bagi orang-orang yang melakukan sebuah perbuatan. Kalau kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, maka pastikan dulu kita harus sudah berbakti kepada orang tua kita. Karena sangat naif jika kita menuntut anak kita berbakti kepada kita, tapi di sisi lain kita durhaka sama orang tua kita. Kama tadinu tudanu, sebagaimana kalian beragama, seperti itulah kalian akan diinteraksi oleh orang-orang. Kalau kita ingin menghargai, kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, maka hendaklah kita menghargai orang lain. Ini kaidah yang harus kita pahami. Juga kata Rasulullah SAW seputar berbakti kepada kedua orang tua. Ini hadis disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya, Al-Bantani, bahwa Rasulullah bersabda, "Idza kunta fis shalah fada'aka abuka fa'ajib wa in da'atka ummuka fa'ajibha." Masya Allah. Jika kalian sedang sholat, maksudnya sholat sunnah, kemudian orang tua kalian memanggil kalian, maka penuhilah panggilannya. Maksudnya apa? Batalkan sholat kita. Saking besarnya ketaatan kepada orang tua. Dan jika ayah kalian memanggil kalian sedang kalian sholat sunnah ya pastinya, sholat wajib tidak boleh, maka penuhilah panggilan ayah kalian. Baik, di sini ma'asyiral muslimin, betapa kedudukan orang tua itu sangat tinggi. Sampai-sampai dalam permasalahan ibadah sunnah pun itu dikalahkan dibanding orang tua. Maka amat sangat besar pula dosa seseorang jika dia durhaka kepada orang tua. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah mengajarkan agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "Man adza walidayhi aw adza ahadahuma yadkhulun nar." Barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau menyakiti salah satunya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Apalagi orang tuanya yang sudah menua, sedikit-sedikit orang tuanya kan baper. Padahal anaknya mungkin maksudnya baik, maka kita harus memilih kata yang terbaik untuk berbicara agar jangan sampai mereka sakit hati. Padahal mungkin tidak
Tidak ada yang menyakiti kata-kata yang kita ucapkan, tapi karena maklum orang tua. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau salah satunya, maka dia terancam masuk neraka. Betapa kedua orang tuanya sangat besar. Terlebih dalam permasalahan hadis yang tadi kita sebutkan, yaitu orang pertama memiliki kebiasaan yang baik. Dia memberikan perahan susu, hasil perahan susu yang dia perah sendiri dari sapinya setiap sore kepada kedua orang tua, rutin setiap hari. Dan dia memiliki peraturan, dia tidak akan mendahulukan siapapun sebelum orang tuanya meminum susu yang dia perah. Bahkan dia tidak pernah mendahulukan keluarga yang dia miliki, anak, istri, ataupun harta yang dia miliki. Budak bagian dari harta. Dia kedepankan dan dia utamakan orang tuanya di atas orang-orang yang lain. Dan ini rutin dia lakukan. Pada Allah suatu ketika dia terlambat pulang. Ketika dia pulang, dia mendapati orang tuanya sudah tertidur pulas dan dia nggak mau membangunkan orang tuanya hanya sekedar untuk minum susu ini. Apa yang dia lakukan? Seperti yang tadi sudah kita jelaskan, kita sebutkan. Dia berdiri dari malam sampai fajar tiba. Ketika orang tuanya bangun, dia suguhkan susu yang sudah dia perah di gelas yang dia pegang. Masya Allah. Ini bagaimana Rasulullah SAW mendidik umatnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai ada seorang sahabat radhiyallahu anhu, kalau saya nggak salah antara Abu Hurairah atau Anas bin Malik, Abu Hurairah seperti itu, atau Abu Sa'id al-Khudri, saya lupa. Ketika seorang sahabat ini masuk Islam, ibunya tahu dan ibunya nggak ridho. Bahkan ibunya bersumpah, demi Allah engkau harus keluar dari Islam dan engkau harus tetap mengikuti agama nenek moyangmu. Kalau tidak maka aku akan mogok makan, kata sang ibu kepada sahabat yang sudah beragama Islam. Jadi ibunya suruh anaknya murtad lagi, kembali kepada agama pendahulu. Kata anaknya, wahai ibunda, seandainya engkau memiliki 300 nyawa, atau seandainya engkau memiliki 300 nyawa, aku tidak akan bergeming untuk tetap terus di atas Islam yang aku yakini bersama Rasulullah SAW. Mendengar kegigihan si anak, akhirnya Allah melembutkan hati sang ibu dan akhirnya ibu pun masuk Islam. Tadinya dia ingin mogok makan dan ingin berjemur di luar. Aku tidak akan masuk ke rumah dan aku akan mogok makan sampai engkau kembali ke agama asalmu. Nah, jika orang tua sudah meminta seperti ini, maka kita harus jelaskan dengan kata-kata yang baik. Tidak boleh kita taati karena ini kemaksiatan, bahkan kekufuran dan kesyirikan. Baik, ini keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan dilakukan dengan ikhlas. Nah, ini juga harus kita garis bawahi. Tidak hanya sekedar berbakti, tetapi apa yang dia lakukan penuh dengan keikhlasan semata-mata lillahi ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kabulkan permintaan orang pertama dengan menggerakkan bongkahan batu yang besar yang menutupi mulut gua. Dan ini the power of ikhlas, kekuatan ikhlas. Dan ini berat, Pak. Kita ngomong ikhlas seakan-akan mudah sekali, tapi nyatanya itu sangat berat, sangat berat. Ini yang pertama. Yang kedua,
adalah orang yang meninggalkan dosa zina, tidak hanya sekedar meninggalkan, tapi dia sudah berniat ingin melakukan zina, sudah benar-benar sedikit satu step lagi mungkin dia sudah lakukan. Bahkan kalau kita bahasakan ya, itu dia sudah dalam keadaan alam mendukung dia. Nah, ini ya, kalau kita ungkapkan seperti itu, sudah kesempatannya sudah terbuka lebar untuk dia. Bersamaan dengan itu dia tinggalkan perbuatan zina. Orang yang dia sangat cintai adalah anak pamannya sendiri. Dalam keadaan si anak ini terdesak karena paceklik yang berkepanjangan, hingga akhirnya dia mendatangi sepupunya, si orang kedua, dengan syarat dia berikan bantuan 120 dinar dengan syarat si wanita membiarkan apa yang terjadi antara mereka. Dan ini berat Pak ya? Perbuatan yang sangat berat, meninggalkan dosa zina. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekatkan diri dari perbuatan zina, karena sungguh perbuatan zina apapun jenisnya, baik yang dilakukan terang-terangan, baik yang dilakukan sembunyi-sembunyi, baik yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Sekarang orang-orang liberal sekarang liar sekali mereka, sampai-sampai tidak malu mengeluarkan statement zina itu kalau dilakukan atas dasar suka sama suka tidak masalah, kan nggak ada yang dirugikan. Toh mereka suka sama suka, nggak apa-apa. Nah undang-undang kita itu membolehkan seperti itu Pak. Kalau perzinahan dilakukan suka sama suka, legal, benar nggak? Tahu nggak Pak? Ada mana pengacara? Ada pengacara. Benar nggak Pak? Perzinahan kalau dilakukan suka sama suka, yang melapor malah kena pasal apalah itu pasalnya ya, pasal buatan semua. Pokoknya kita kalau bisa kuat-kuatan cuan sama kuat-kuatan sengak, menang itu. Karena kan kita hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya Pak. Perzinahan mau jenisnya apapun haram hukum. Ini ada syubhat. Perzinahan kalau dilakukan suka sama suka, siapa yang dirugikan? Kan mereka yang melakukan. Kenapa Anda nyinyir? Nah, ini kita sudah masuk di tahap seperti ini. Keadaan kita saat ini. Padahal dalam Al-Quran dan dalam hadis, jangankan dalam syariat kita, dan dalam syariat umat sebelum kita, seperti yang dalam hadis ini, itu perzinahan ilegal, diharamkan dalam syariat. Baik, kita kembali ke pembahasan. Orang kedua ini meninggalkan zina dalam keadaan dia sudah sangat mampu untuk melakukannya. Tinggal satu step lagi, selesai. Tetapi dengan keikhlasan yang dia miliki dan kuatnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia tangguhkan, dia tinggalkan perbuatan zinanya. Masya Allah, berat ini Pak ya. Udah berada di satu ruangan dengan orang, dengan pasangan yang ingin dia zinahi, tapi dia mengingat Allah, teringat Allah, takut karena Allah, dia tinggalkan ini perbuatan ini. Ini berat. Seperti sama halnya ketika Nabi Yusuf alaihi salam yang digoda oleh Imra'atul Aziz. Beberapa ada yang menyebut namanya seperti nama Sulaiman.
Zulaikha. Tidak tahu ini benar apa tidak nama Zulaikha, tapi itu masyhur di kalangan kita, nama Imra'atul Aziz ini Zulaikha. Nabi Yusuf yang saat itu digoda, bahkan dalam Al-Quran disebutkan wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak, kata Imratul Aziz. Allah mengisahkan si wanita ini telah menutup berbagai pintu dan jendela, dia kunci rapat-rapat dari dalam, dan wanita ini berkata, kemarilah wahai Yusuf, aku sudah siap. Bayangkan Pak, tinggal Nabi Yusuf menghampiri, terjadilah apa yang terjadi. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf berkata seperti yang Allah abadikan. Qala ma'adzallah. A'udzubillah. Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah dari godaan wanita. Karena fitnah, ujian yang terbesar bagi laki-laki dari umat Nabi Muhammad adalah wanita. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, ma taraktu fitnatan ya adarra ala ummati minan nisa, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidaklah aku meninggalkan sesuatu fitnah, suatu cobaan yang lebih berat bagi laki-laki umatku dibanding wanita. Makanya ada 3 itu garis besar laki-laki yang biasanya ini menjadi kebanggaan. Harta, tahta, waduh, Bapak ini langsung nyerut. Harta, tahta, dan wanita. Ini 3 hal yang menjadi kebanggaan setiap laki-laki. Oke, kalau misalnya itu legal semua nggak masalah, dengan cara melakukan poligami. Masalahnya kita teriak, oh banyak yang menolak poligami, tapi di sisi lain dia legalkan itu perzinahan, prostitusi. Poligami bagian dari syariat Islam. Kalau kita bahas poligami, ya bapak yang paling semangat ya, ibu-ibu yang cemberut ya. Tapi nyatanya seperti itu. Kita tolak poligami, kita terima prostitusi. Dan ini logika yang sudah terbalik-balik. Baik. Orang kedua meninggalkan zina dalam keadaan dia sangat mampu untuk melakukannya. Bahkan harta yang sudah dia habiskan, yang sudah dia berikan kepada anak pamannya, dia biarkan. Jadi tidak hanya sekedar meninggalkan zina, tapi juga dia relakan untuk memberi upah kepada orang lain. 2 di sini. Tapi intinya dia meninggalkan zina. Ini berat Pak. Kalau kita mungkin dihadapkan dengan seperti ini, Masya Allah, saya belum tentu selamat ya. Wah ini kapan lagi, ini kesempatan yang sangat baik, apalagi wanita yang sangat cantik, rupawan, orang yang sosok wanita yang paling kita cintai. Ya mungkin siapalah itu ya, tokoh publik. Biasanya kan ada itu yang paling, yang kita idola sama seseorang ya. Ada Pak, pasti ya Pak ya. Sosok rahasia yang tidak diketahui istri mungkin ya. Berat Pak, abot Pak. Abot, berat. Belum tentu saya selamat, apalagi gejolak jiwa kaulah muda, apalagi yang sudah berdua kali atau mau berdua kali. Berat ini Pak. Wah kapan lagi nih seperti ini, kesempatan terbaik ini kita tinggalkan seperti itu. Wah ini luar biasa, butuh effort yang besar, Masya Allah. Dan ini yang dilakukan oleh orang kedua, sehingga dengan keikhlasan yang dia miliki, Allah kabulkan permintaan dia. Bergerak itu batu yang menutupi mulut gua. Dan perbuatan zina sekali lagi adalah perbuatan yang keji. Apapun jenis zinanya, baik zina yang dilakukan terang-terangan atau tersembunyi, atau suka sama suka atau tidak sama suka, tidak suka sama suka, selama yang namanya zina haram dilakukan.
Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Dan hal-hal yang bisa mendekatkan kita ke dalam perbuatan zina ini banyak faktor, banyak sekali sebab. Bisa dari sosial media, ya kan? Bisa dari pergaulan bebas dan lain-lain. Maka kita harus tutup segala pintu, segala celah yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Beberapa bulan yang lalu itu ada tesis ya, legalitas melegalkan perzinaan dalam Islam. Ini tesis macam apa coba nih Pak? Dan digulkan sama dosen-dosennya. Dan ini terjadi di kampus Islam, kalau sebut merek Pak. Ini kekufuran. Yang seperti ini kekufuran, dan kekufurannya berjamaah Pak. Kita darurat akidah. Baik. Ini orang kedua, meninggalkan zina dalam keadaan dia sangat mampu untuk melakukannya. Yang ketiga ya, adalah menjaga amanah. Masya Allah, perusahaan zaman sekarang itu sangat tidak berpihak kepada karyawannya. Benar gak Pak? Baik perusahaan maupun negara sepertinya. Dalam peraturan itu kalau kita lihat outsourcing itu kan bentuk ketidakberpihakan kepada karyawan, hanya kontrak saja. Nah di sini orang ketiga nggak sekedar itu Pak. Ini ada karyawan kerja sama dia beberapa lama, upah yang seharusnya dia terima tidak dia ambil, dia pergi begitu saja. Kalau di kita kan udah hangus tuh Pak. Kamu nggak ngambil, hangus sudah, ya nggak Pak? Atau sebaik-baiknya kita, sebaik-baik perusahaan, setidaknya dia hanya memberikan upah sejumlah yang dia dapatkan, atau bahkan dipotong-potong aja. Banyak sekali potongan-potongan yang seharusnya dia terima sekian, potong ini, potong itu, segala macam. Akhirnya ini yang paling baik ini, ditinggalkan dalam keadaan tidak ngomong apa-apa. Terus tiba-tiba datang lagi minta. Biasanya karyawan lebih galak dari perusahaan lebih galak, padahal itu hak karyawan. Yang mungkin perusahaan yang paling baik dia berikan setelah dipotong-potong, yang paling baik. Tapi tidak bagi orang ketiga. Apa yang terjadi Pak? Upah dari karyawan dia yang pergi begitu saja tanpa ada bicara, dan dia tinggalkan upahnya, dia putar upahnya sampai berbuah banyak sekali harta, sapi, onta, kambing, bahkan budak. Itu bagian dari upah yang diputar oleh si majikan terhadap si karyawan. Ini luar biasa, tidak hanya sekedar menjaga amanah, dan dia berikan semuanya, dan tidak sedikit pun ditinggalkan oleh si karyawan ini ketika dia melihat banyaknya harta dalam sebuah lembar. Bahkan diklaim itu harta kamu, itulah upah kamu yang selama ini kau tinggalkan. Masya Allah, ini amalan yang sangat berat bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menawarkan amanah kepada makhluk-makhluk lain, makhluk-makhluk lain menolak. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72 Allah berfirman, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun semuanya menolak, enggan untuk memikul beban amanah ini, dan mereka khawatir untuk berkhianat. Kemudian yang memikul amanah ini justru manusia.
Mereka yang mengambil tawaran memikul amanah. Sungguh manusia ini adalah makhluk yang paling banyak berbuat zalim dan paling banyak melakukan kejahilan, kebodohan. Ternyata kita berburu jabatan setelah menjabat, janji-janji yang telah kita omongkan itu semuanya nonsens, gak amanah. Dan ini bagian dari satu dari 3 karakter orang munafik. Rasulullah bersabda, ayatul munafiq salat. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza tumina khana. Jika diberi amanah dia berkhianat. Nyatanya orang yang menjabat di zaman kita saat ini bukan hanya tidak berkhianat, tidak amanah saja, tapi dia melengkapkan semua karakter orang munafik. Apa itu? Wa idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji dia ingkari. Apa yang dia janjikan nonsen. Apa yang dia ucapkan berbanding terbalik. Maka amanah ini menjadi suatu hal barang yang sangat langka di zaman sekarang. Menjaga amanah, khususnya bagi para pejabat-pejabat, entah skalanya mana lah, baik skala yang paling kecil maupun skala yang paling besar. Makanya lagi-lagi kita selain darurat akidah, kita darurat amanah, darurat jujur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yasdiqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran akan mengantarkan ke dalam perbuatan baik, dan perbuatan baik akan mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah. Dan seorang hamba akan terus berupaya jujur dan membiasakan dirinya jujur sampai Allah tulis dia sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib. Lawan dari jujur, hati-hatilah kalian dari perbuatan dusta. Karena perbuatan dusta akan mengantarkan kepada perbuatan dosa. Ya. Karena pangkal dosa itu ada pada dusta. Dan perbuatan dosa akan mengantarkan kepada neraka. Dan seseorang hamba akan senantiasa berdusta, bahkan membiasakan dirinya berdusta sampai Allah tulis baginya bahwa dia pendusta. Maka amanah dan dusta, 2 yang pasti berlawanan. Ketika orang ketiga benar-benar menjaga amanah dengan baik, Allah berikan ganjaran langsung kepada orang ini, sehingga mereka bertiga bisa keluar dari gua yang menghimpit, dari batu yang menghimpit mulut gua. Baik, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika amanah menjadi barang langka, dan kita berharap ada banyak di sana, ada orang-orang yang masih menjaga amanah, karena orientasi bagi orang-orang yang melakukan amanah tak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orientasi mereka adalah akhirat. Apa yang harus kita yakini kalau kita tidak beramanah? Tak lain untuk mendapatkan keridhaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang menjaga amanah mereka. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Karakter orang yang beriman, ini orientasi. Ngapain kita capek-capek menjaga amanah? Tak lain untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Apa itu? Karakter orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menjaga amanah yang dipikul mereka dan menjaga janji-janji mereka. Ketika mereka melakukan ini, menjaga amanah, menunaikan janji, Allah memberikan mereka
batasan berupa yaitu ayat yang berikutnya, ayat 10 sampai 11 dari surat Al-Mu'minun, di mana Allah berfirman, ulaika humul warisun, mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewariskan surga Firdaus, surga yang paling tinggi yang Allah berikan. Mereka kekal di dalamnya. Inilah alasan kenapa kita harus menjaga amanah yang dibebankan kepada kita. Kenapa kita harus terus bersikap jujur sehingga kita wafat dan dalam keadaan seperti ini. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, 3 amalan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita tetap melakukan apa yang Rasulullah perintahkan, khususnya dalam 3 hal ini. Berbakti kepada kedua orang tua, menghindari dari segala hal yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Yang ketiga adalah menjaga amanah, sehingga dengannya kita bisa menjadi hamba yang sebenarnya, hamba yang Allah dan Rasulnya inginkan. Baik, selesai pembahasan kita dari hadis yang cukup panjang yang disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ada 8 menit waktu untuk tanya jawab, silakan kalau ada yang ingin ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pendengar mengenai 2 etapa. Masalahnya saya sering mendengar atau hadis atau nasihat bahwasanya surga di bawah telapak kaki ibu, dan di Indonesia kan banyak hari ibu, hari ayah. Kalau ada hari ibu, ada sebagai orang tua karena mendengar juga telapak kaki ibu, dibasuhlah kaki ibu, atas ibu. Apakah itu buatannya? Karena saya lihat juga kalau terutama pendeta-pendeta itu ya kakinya disapu. Apakah ini kita sudah menyimpan dari akidah? Baik, bagus. Itu triple pertanyaan Pak ya. 1 soal tapi jawabannya pusing saya. Benar ya, kalau kita komparasikan antara ayah dan ibu, maka jelas derajat ibu lebih tinggi dibanding ayah. Pernah pada suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya terjemahkan secara makna, kepada siapa aku harus berbakti? Qala ummaka, Rasulullah bersabda, kepada ibumu. Lalu kepada siapa? Ummaka, kepada ibumu. Lalu kepada siapa? Ummaka, kepada ibumu. Ibu 3 kali, summa abaka, kemudian ayahnya. Ini menegaskan bahwa berbakti kita kepada ibu harus melebihi berbakti kita kepada ayah. Dan ini sekali lagi menjelaskan betapa Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya wanita. Tidak seperti kebanyakan orang-orang yang salah persepsi dalam Islam, bahwa Islam agama yang sangat tidak ramah terhadap wanita. Buktinya Islam tidak memberikan tempat seperti laki-laki, tempat kepada wanita seperti laki-laki. Islam mendiskreditkan kaum wanita. Buktinya Islam melarang wanita bekerja, melarang wanita keluar rumah. Eman ya. Emansipasi ya. Jadinya eman-eman. Nah, ini logika yang salah sebenarnya. Justru Islam menjunjung tinggi wanita. Islam menyuruh wanita untuk menutup seluruh permukaan tubuhnya kecuali wajah atau kecuali mata dan telapak tangannya. Ada yang mengatakan wajah, ada yang mengatakan mata. Dua-duanya terbaik. Ini menunjukkan bahwa wanita itu sangat spesial, dijaga, ditutup rapat.
Bahkan dalam beberapa adat itu juga ada yang nggak terima dengan keputusan dari hukum waris ya. Seperti beberapa adat lah ya, wanita harus lebih dari laki-laki. Dalam bahasan beda dong, laki-laki yang harusnya lebih, karena laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari maisha, mencari penghidupan, sehingga dia butuh modal. Sehingga ketika warisan itu dibagikan, laki-laki lirijali nisfain, laki-laki 2 kali lipatnya wanita jatah warisan. Baik, kita kembali ke pembahasan. Jika sudah kita ketahui bahwa wanita ibu lebih besar, lebih 3 kali lipat dibanding laki-laki, dibanding ayah, apakah layak jika kita mengikuti perayaan semacam hari ibu tanggal berapa Desember? 24, 22, sebentar lagi ya, 22 Desember, sepekan lagi, hari Ahad itu. Kaum muslimin seharusnya jangan lantang kalau saya ikut-ikutan hari ini. Ini kalau kita lihat historisnya, kenapa terjadinya hari ini? Karena mereka, orang-orang barat, tidak punya waktu untuk berbakti kepada orang tua mereka. Akhirnya mereka cari satu hari khusus di mana mereka berbakti kepada orang tua mereka, khususnya kepada ibu mereka. Kan ini naif Pak ya. Ditempatkan di mana orang tua mereka sampai mereka butuh 1 hari. Setelah itu mereka udah gak berbakti lagi. Umat Islam hari ibu itu setiap hari Pak. Bahkan ada orang yang mau berjihad fisabilillah. Ketika Rasulullah tanya, engkau meninggalkan siapa? Aku meninggalkan ayah dan ibuku. Gara-gara dia ngomong seperti ini, Rasulullah membatalkan jihad orang ini demi untuk berbakti kepada ibu bapak. Nah, setiap hari itu hari kita. Jadi nggak usah ikut-ikutan apa, apalagi disebutkan sampai mencuci kaki ibu, berdalih al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di telapak kaki ibu. Benar itu hadis, tapi maksudnya bukan seperti itu. Makanya banyak orang yang binasa dikarenakan tidak paham hadis. Rubba hamili fiqhin laisa bifaqih, rubba hamili hadisin laisa bifaqih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala alaihi salatu wasallam. Berapa banyak orang yang membawa hadis tapi dia enggak paham apa yang dia bawa. Oh, dia memegang hadis. Surga di bawah telapak kaki ibu. Dia cuci kaki ibu, dia basuh, air basuhannya dia minum, ya kan? Nah, ini hulu berlebih-lebihan. Ketika kita membasuh kaki ibu, ini seperti sujud, halnya seperti sujud. Tidak boleh sujud kepada makhluk. Ini bagian dari akidah. Berbakti kepada ibu bapak bukan berarti melebihi bakti kita kepada Allah. Sujud rukuk ini adalah hak prerogatif Allah, harus kita berikan hanya kepada Allah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat bukan berarti kita harus sujud di bawah telapak kaki ibu, tidak. Bukan secara harfiah seperti itu yang kita pahami. Dan ini keliru dalam memahami hadis. Seperti itu Pak. Jadi itu tindakan yang keliru dan bentuk tasyabuh kepada orang-orang kafir jika memang itu menjadi ciri khasnya orang-orang kafir. Baik, Allah Ta'ala seperti itu Pak ya. Ada lagi? Cukup? Cukup Pak? Oh, bulu itu berlebih-lebihan Pak. Berlebih-lebihan. Bahasa Arab Pak. Bulu. Iya, siap. Betul. Kita nggak boleh berlebih-lebihan atau meremeh-remehkan, karena kita harus moderat, tengah-tengah. Baik, kita akhiri. Lebih dan kurang saya minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya minta ampun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.